Hai, kembali lagi bersama saya Debbie Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioner. Hari ini aku kedatangan Bapak Felix Zulhendri. Pak, aku mau tahu nggak sih, Bapak itu sebenarnya apa sih dan what is your background gitu, Pak? Background gue adalah influencer ngawur. Jadi cerita sedikit. Jadi gue dulu tinggal lama di New Zealand, ya 11, 12 years. Yeah. Kerja sebagai scientist. 5 tahun di namanya New Zealand Plant and Food Research, 5 tahun, terus pindah ke bidang hukum, khususnya di bidang hak paten, jadi pharmaceutical patent products. Oh, ya, okay. di dirjen hakinya lah. Jadi gue ngurusinnya di itu. Jadi ya, that's why gue dapat backgroundnya kebanyakan dari biochemistry, pharmaceutical products, dan itu dari my professional background. Wow, oke. Okay. Habis itu balik ke Indonesia 9 tahun yang lalu, terus ngerjain ngembangin agrowisata di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ya, ada kebun Evi ya? Ya, kebun Evi. Terus sekarang juga jadi dosen di Fakultas Farmasi Unpad dan juga bentar lagi di USU. Ya. Kabarnya kalau ke kebun Evi ini, tadinya aku mau bikin retreat kan di sana kan, terus katanya boleh, makanannya silakan. Harus ini ya, harus dari kebunnya sendiri. Tapi kebanyakan sih dari kebun. We make sure semua itu dari local lah, locally sourced products. Kayak produk-produk kita, kayak chocolate, coffee, segala macam juga dari. Coklatnya enak banget teman-teman. Like I tried it, I was like, wow, kok bisa ya nggak pakai sugar, tapi kok rasanya enak tetap dan lebih melting juga. So next time aku ke Sumatera aku bakal datang. Kalau teman-teman mau, ntar bisa hubungin timnya Kebun Evi untuk berkunjung. Karena kayaknya semakin lama tuh semakin apa ya Pak? Semakin jauh nih anak-anak dari mengenal sumber makanan alami. Exactly. Kayaknya tuh kayak memetik. Aku pernah punya tetangga ya. Papanya tuh seorang motivational speaker yang lumayan terkenal di seluruh dunia. So he's smart, the children also smart. Tapi aku punya pohon lemon di depan pintu aku gitu ya, dekat di in my lounge. Sudah nanya, loh, emang lemon ini terbuat dari pohon ya? Oh wow. Sad right? Mind boggling. Iya, maksudnya. Terus sekarang ini yang menjadi concern aku adalah semakin banyak orang yang kayak seakan-akan tuh kayak apa ya, ada influencer yang misalnya jualan buah yang tanpa biji lah, jualan kayaknya tuh kalau tanpa biji tuh semakin enak ya, semakin easy to chew, easy to eat, nggak ribet pakai biji. Cuman yang aku concern adalah ini kedepannya gimana nih masa depan anak-anak Indonesia atau dunia ya, anak-anak dunia yang kayak seakan-akan tuh semakin detach dengan makanan-makanan yang alami. Nggak tahu dari mana pohonnya, nggak tahu bentuk aslinya seperti apa. Bahkan kayaknya sekarang tuh mengenal anggur aja tuh kayak semuanya emang nggak ada bijinya gitu loh. Semangka tuh kayaknya nggak ada bijinya aja gitu loh. Nah sebenarnya aku tuh concern nih soal GMO Pak. Apa sih GMO itu? Jadi GMO itu namanya genetically modified organisms. Kita harus membedakan sih GMO yang betul-betul transgenic, di mana mereka itu ngambil genetic code dimasukin ke dalam dan itu ditanam dengan plant breeding. Jadi ada dua hal. Plant breeding itu adalah kita nyari tanaman-tanaman yang punya karakteristik yang oke, kita kawin silangkan untuk dapetin karakteristik yang kita mau. Jadi ada dua yang harus kita diskusin. Jadi kalau kita ngomong soalnya kayak buah-buahan yang sekarang itu nggak ada biji, yang gulanya tinggi dan segala macam, itu kebanyakan dari conventional plant breeding. Jadi mereka itu kawin silangkan, makin lama makin kawin silang, jadi kita dapat karakteristik yang kita mau. Itu kebanyakan buah sih seperti itu. Jadi sebenarnya bijinya ada, cuma kecil. Jadi kita nganggep bahwa itu gak ada biji, tapi sebenarnya just tiny bit. Jadi itu namanya conventional plant breeding. Cuma sekarang permasalahannya adalah kalau kita ngomong masalah buah, dulu buah itu nggak seperti ini. Contohnya kita ngomong aja soal paling gampang pisang. Pisang kalau teman-teman ngelihat zaman dulu, bijinya itu luar biasa banyak. Iya, betul. Aku masih ingat biji pisang batu tuh yang aku mesti keluarin. Yes, itu high in fiber, low in sugar. Itu fiber tinggi, low sugar, dan juga begitu kita makan, zat patinya rendah, maksudnya starchnya rendah. Kalau sekarang, pisang itu literally sugar bomb. Kalau lu makan pisang yang sekarang warna kuning itu, it's a sugar bomb. Itu starchnya tinggi, starch kan jadi gula di badan kita. Begitu dia ripe, jadi mateng, itu pure sugar. Seratnya rendah. Sama juga dengan buah-buahan yang lain loh. Jadi contohnya kayak apples. Contohnya apples. Jadi
Gue kerja di New Zealand Plant Food Research. Jadi New Zealand Plant Food Research itu punya library of fruit. Contohnya apples. Apples itu sebenarnya dulu kecil ya, kayak natural apples, Iya, wild iya. apples itu kecil. Begitu kita makan, rasanya itu asem, sepet, enak gitu dan segala ya. macam. Tapi sekarang apples itu very nice, crisp, and high in sugar. Jadi separate, lagi-lagi dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita ngomong masalah buah, juga kita harus tahu dari sebenarnya dulu itu kayak gimana. Jadi kalau kita dibilang sekarang dipromote, oke, lu harus makan buah yang banyak. Buah yang seperti apa? Kan kalau buah yang sekarang lu makan Bener, buah yang bener, banyak, you're eating pretty much sugar bombs. Jadi Betul. lu harus bisa limit. Iya. Dan sekarang gue bilang makanya kita harus bisa limit karena itu gulanya tinggi sekali. Berbeda dengan buah yang zaman dulu loh. Betul, betul Iya kan? banget. Iya. Seratnya jauh lebih tinggi Iya. dan sugarnya lebih rendah Betul. gitu. Karena keasamannya, aku masih ingat, aku selalu ngomong ya di kelas aku tuh kayak ada, dulu aku masih ingat ada namanya jamblang, ada namanya jambu monyet, Yes. cerme yang Yeah. sangat asam. Sekarang tuh hampir nggak ada teman-teman. Exactly. Kayaknya semua buah tuh harus manis, Yes. harus like easy to eat gitu. Yap, Kayaknya yap. tuh, dan semakin banyak tuh yang import. Yes. Dan Why? maksudnya kita nggak sadar kan, buah itu sebenarnya seasonal products. True. Jadi kita sebenarnya tidak secara natural itu terekspos dengan buah-buahan sepanjang tahun loh, karena itu seasonal seharusnya. Iya, Tapi iya, sekarang iya. karena import dan segala macam, jadi kita itu terekspos dengan buah-buahan yang begitu banyak kan. Ya, ya, Iya, ya. jadi kita juga harus aware sebenarnya. Iya benar teman-teman. Jadi kalau aku tuh nyaranin ya, makan tuh sesuai dengan musimnya. Kenapa? Kalau kayak kita kayak selalu kayak karena kita suka apel atau suka jeruk, kayaknya tiap hari maunya ada apel, ada jeruk aja di meja makan. Padahal harusnya yang saat ini lagi musim apa, itu yang harus kita cari dan Iya, kita makan gitu kan exactly, ya. yes, Karena yes. nutrisinya itu jauh lebih tinggi, dan kalau kita impor buah atau sayur, itu biasanya nutritional content-nya udah langsung sangat Oh berkurang. pasti, yes. Yang kita makan itu udah nggak sama gitu. Kita mikir, oh aku makan buah banyak, makan ini banyak. Mungkin itu udah sangat minim nutrisinya. Iya, dan you literally eating the sugars, Betul. cuma gulanya aja mungkin lu konsumsi. Betul. Dan Indonesia tuh kalau disuruh nyari serat, nyarinya buah. Sampai capek Ya, loh gue, ya, Pak. ya. Kayak waktu pandemi kemarin kan. Kayak even dokter medis itu kayak vitamin C-nya banyakin. Jeruk. Kayak halo, buah yang tinggi vitamin C itu bukan cuma jeruk aja, say. Iya. Gitu. Ada papaya, ada nanas yang lebih lokal kan, yang nggak perlu diimpor juga Iya, gitu. iya. Dan kalau tadi kan satu sisi ya, penyilangan alami. Nah, kalau yang lainnya apa? Ya, kalau yang GMO, kalau Ya. kita ngomong masalah GMO Ya. itu adalah betul-betul spesifik. Kita masukin genetik yang nggak ada, kita masukin ke dalam tanaman itu. Contohnya paling jelas ya wheat, Ya, ya misalnya soybean, Ya. GMO, Roundup Ready soybean. Ya. Makanya gue bilang kadang soybeans itu orang bilang, oh iya soy milk is good. Man, for me itu udah bukan soybean yang dulu sih. It's totally different. Jadi teman-teman harus ngerti. Soybean, misalnya Roundup Ready soybean, artinya apa? Diorang tanamin kacang kedelainya, itu bakalan disemprot dengan glyphosate. Jadi gulma yang di sekitaran tanaman kedelai itu mati, dia itu masih bisa bertahan. ya. Jadi bayangin nggak, kita tuh semprot herbisida loh, yang mati tanaman lain, tapi dia nggak mati. Jadi kan berarti itu bakalan diserap. Iya, iya, Ya ya. kan? Coba think about that Just ya. think about it. Yeah. Iya, iya. Itu bakalan diserap ke dalam kacang kedelainya kan. Dan Ya, kita itu ya. dan bagi teman-teman yang mungkin bilang oh itu nggak masalah segala macam, kita harus tahu di US sekarang. Jadi yang kembangin Roundup Ready soybean product itu kan Monsanto. Ya. Dan glyphosate itu diproduksi oleh Monsanto. Monsanto itu dibeli oleh Bayer sekarang, perusahaan Jerman, chemical company, massive Bayer. Dan sekarang Bayer ini jadi kena jebakan Batman. Ini sekarang lagi dituntut begitu banyak kasus yang bakalan masuk yang tuntut Bayer soal Roundup, Roundup, tentang iya. glyphosate ini loh. Dan itu settlement udah sampai ratusan juta dolar ya. Dan ini masih kasus begitu banyak. Jadi kita harus tahu, kalau begitu suatu company itu mau settle, begitu lu disu dan lu mau settle, it means Berarti itu bener. overwhelming evidence. Iya, iya, tuduhannya bener gitu, Exactly. buktinya ada. Berarti overwhelming evidence sampai dia harus settle ratusan juta dengan begitu banyak. Ini kasus masih berlanjut ini. Dan mereka itu kalau kita ngeliat dari sisi ekonomi, mereka itu takutnya Bayer itu bisa bangkrut gara-gara kasus-kasus dari yang karena mereka beli Monsanto itu. Makanya gue bilang kena jebakan Batman. Iya. Awalnya tuh ya penciptaan si Roundup ini tuh untuk meningkatkan keuntungan teman-teman ya. produktivitas. Produktivitas, Ya. memastikan itu panennya sukses.
Jadi nggak ada kerugian dengan alasan seperti itu, tapi kan kedepannya itu kalau untuk kesehatan kita sendiri tuh, Betul. Pak Felix, gimana sih GMO ini untuk kesehatan kita sebenarnya? Nah, in my opinion, kalau data soal apakah kalau genetic material dari luar dimasukin ke dalam yang bukan itu seharusnya, Ya. itu mungkin masih 50-50 ya, karena kan di dalam pencernaan kita itu di breakdown dan segala macam. Cuma yang gua concern itu adalah produk yang ditaruh di dalam produk GMO itu, dimana pada saat mereka disemprot glyphosate, nah, bagi gue itu the bigger concern adalah itu sih. Nah, For me, it's not so much the GMO itunya sendiri, karena vegetatif kita mungkin itu, tapi again itu up for debate, ya kan? Yeah. Maksudnya again it's up for debate. Tapi for me the bigger concernnya itu lu semprot itu dan lu makan. Dan iya, itu bahkan beberapa petaninya masih pakai hazmat kan untuk protect themselves from there kan. Dan itu justru yang sekarang nuntut adalah petani-petani yang terekspos. Jadi contohnya kena kanker darah, iya, kanker darah iya. terutama paling jelas, non-Hodgkin lymphomas itu yang paling jelas. Jadi di situ mereka tuntut bahwa safety, maksudnya lu keluarin produk ini berarti lu tahu nggak safety-nya gimana? Ya, di situ landasan di mana mereka dituntut. Ya. Coba, jadi kalau dipikirkan petaninya aja udah menuntut mereka ya, and how's the people yang eating it, dan kita tuh nggak bisa bedain yang GMO apa enggak. Kalau di Indonesia tuh ada ininya nggak sih Pak? Ada kayak labelnya nggak? Kayaknya enggak. Karena paling jelas kalau GMO ya mungkin imported products ya kebanyakan ya. Terutama makanya gue bilang tahu tempe menjadi makanan pokok Indonesia bagi gue itu agak sedikit gimana gitu loh. Dan ini biar teman-teman tahu dan tempe kita masyarakat Indonesia itu bukan sebenarnya landasannya bukan makan tahu tempe. Tahu dan tempe itu dibawa oleh pendatang dari China. Oh really? Ya, itu kan East Asian staples. Jadi kalau kita ngelihat semua makanan-makanan soybeans itu semua dari East Asia, dari China, Korea, Japan, daerah-daerah situ yang akhirnya dibawa ke Indonesia melalui imigrasi kan, immigrants yang ages ago datang menetap. Makanya ada kecap itu kan Chinese product, betul, soy sauce, fermented, tofu, tahu itu kan juga sebenarnya dari Chinese itu, soy milk itu juga dari China. Kalau zaman dulu mungkin masih oke, karena mungkin makanya ini juga balik lagi ke agriculture-nya ya. Makanya kenapa Indonesia itu tidak mungkin bisa swasembada kacang kedelai. Kenapa? Karena iklimnya terlalu banyak. Bukan, karena iklimnya nggak sesuai. Oke. Karena kacang kedelai adalah tanaman subtropis. Makanya semua kacang kedelai itu datangnya dari US, dari China, dari Argentina, dari segala itu kan iklim yang subtropis, bukan iklim tropis. Makanya mau sampai gimana pun kita dibilang kita harus swasembada kedelai, nggak mungkin, iklimnya kita nggak memadai loh, karena bukan seharusnya itu. That is a new thing for me, karena sebagai orang Indonesia aku pikir memang kedelai itu dari Indonesia ya, memang bisa tumbuh cuma nggak akan sebanyak dengan tidak memenuhi kebutuhan kita. Karena memang gini, teman-teman ya, aku tuh selalu ngeliat ya aneh gitu orang Indonesia. Walaupun ada makan steak, tapi kayak di meja makannya selalu ada tempe juga sama tahu. Kayak tempe tahu tuh kayak wajib ada di meja makan. Nah, dan itu introduced foods kan, itu kan introduced foods dari luar, dari culture yang lain. Wow, that's new for me, karena aku pikir selama ini sebagai orang Indonesia ya tempe tahu adalah makanan Indonesia ya. Tapi memang karena mungkin kalau zaman dulu kita tuh kecil-kecil ya tempenya. Kalau teman-teman lihat sekarang, kedelai yang masuk itu gede-gede banget. Massive, dan the thing is buat Indonesian, kalau dibilang dari luar negeri, itu kayak lebih keren gitu. Padahal itu bisa jadi GMO. Kalau penelitiannya sendiri Pak, tentang kesehatan, relasi antara GMO produce dengan kesehatan manusia, sudah banyak nggak sih Pak? Kalau dari sisi apakah produk itu sendiri safe atau enggak, itu masih sedikit sekali sih. Itu, karena lagi-lagi ethical barrier kan, nggak mungkin lu kasih untuk trial seperti itu. Tapi yang paling jelas glyphosate. Dari sisi herbisida itu jelas sekali. Jelas banget nggak sehat ya. Itu 1000%. Contohnya kayak leaky gut, terus yang begitu-begitu. Nah dan maksudnya orang nggak sadar juga. Kita balik lagi masalah gandum kan. Sekarang kebanyakan gandum sebelum mereka dipanen, mereka itu disemprot glyphosate untuk chemical desiccation. Jadi kayak gini, jadi gandum, permasalahan dengan gandum pada saat dipanen, dulu kan karena mereka itu keringnya nggak merata. Jadi pada saat dipanen ada gandum yang kandungan airnya tinggi, ada yang kandungan air rendah. Jadi begitu disimpan, jamuran. Jadi gimana caranya mereka supaya dapat
semua balik lagi ke semua agricultural practice supaya kita dapat uniform produk-produk yang seragam. Jadi gimana caranya supaya mereka itu kering seragam? Disemprot glyphosate. Can you imagine pre-harvest glyphosate application untuk mengeringkan gandum? Jadi seminggu, 2 minggu sebelum dipanen, lu semprot dulu glyphosate biar mereka itu kering semua. Then you harvest it. Dan bukan cuma di gandum ya, masuk ke sunflower. Kan itu semua tanaman-tanaman yang butuh mereka itu kering pada saat dipanen. Chemical desiccation. Can you imagine? No, I cannot. And this is why, the reason why. Ini kan semakin jelas teman-teman ya, kenapa aku tuh menyarankan untuk menghindari deh produk-produk ultra-urahan atau produk-produk dari gandum yang kita nggak tahu nih prosesnya seperti apa. Apalagi kalau itu import ya teman-teman ya. Dan kalau GMO ini kalau buat aku sendiri sih Pak, stay away dulu deh sampai ada study yang long term, like the China study lah, that kind of thing. Karena ya tadi ethical reason kita nggak bisa membuktikan 100% nih. Kalau memang ada di luar sana yang mau jadi bahan objek percobaan, silahkan ayo lapor sini. Kita supply dengan produk makanan yang GMO only, nggak makan yang real dan organik gitu ya. Tapi buat aku sih at the end of the day gini loh, kayaknya semakin jauh ya masyarakat itu dengan makanan yang alami yang memang ya ini balik lagi sih sebenarnya customer demand ya. Apa customer tuh kepengen bentuk yang besar, yang cantik, yang seger, yang crispy atau whatever that is. Sementara yang aslinya bahan makanan itu adalah bentuknya memang tidak tidak uniform ya. Nggak mungkin kayak satu kentang tuh sama semua kayak kentangnya itu di Golden Arch ya gitu lah. Exactly. It's not potatoes. Iya gitu, terus kalau apa carrot gitu, dan kadang-kadang banyak orang kalau ngeliat ya mereka tuh bilang kayak rasa wortel tuh apa sih kayak langu gitu ya. Padahal kalau bilang aku sekeluarga kalau mau snacking ya wortel gitu dan itu manis rasanya. Jadi sebenarnya GMO ini nih satu uang ya berarti ya. Kenapa? Untuk kenapa orang membuat GMO? Untuk productivity. So is there any reason of health behind it? No, there's no way. Semua produk-produk agriculture jarang sekali basisnya itu untuk health. Thank you. Karena gue kerja lama di New Zealand Planet Food Research. Jadi Planet Food Research itu yang ngeluarin kayak breeding kiwi fruit, yang kayak gold kiwi fruit, terus yang apples dan segala macam. Jadi itu tugasnya research institute itu. Dan basisnya adalah consumer acceptance, shelf life, consumer acceptance, dan health itu always at the bottom. Paling terakhir ya. Paling nggak dianggap penting sebenarnya oleh si pelaku institusi yang melakukan GMO ini. Jadi teman-teman, let's raise awareness ya soal GMO ini, karena kebanyakan masih banyak nih oknum di luar sana yang kayak emang kenapa dengan GMO? Sadly, young educated people mikirnya begitu, karena kan biar apa sih keuntungan buat farmernya dan lain-lain. Padahal tapi at the end of the day kalau farmernya sakit dan dan ini kasus semakin banyak ya teman-teman ya soal kanker dengan glyphosate ini. So I really hope kita semua tuh mencoba untuk kalau kita demandnya makin gede untuk produk yang alami, saya yakin GMO-nya juga akan berkurang. Karena kan semua bisnis itu kan di drive oleh insentif. Insentifnya kemana, ya itunya yang bakalan naik kan. Jadi kalau seandainya kita sebagai masyarakat kita pilihnya, kita mau nyari semua yang clean, organik dan segala macam, ya udah pasti insentif petani ke situ. Ya kan, ya udah otomatis petani itu bakalan drive ke situ. Tapi kalau kita maunya cepet, banyak dan clean, maksudnya uniform, volume banyak dan harga murah dan segala macam, ya udah otomatis insentifnya ke situ kan. Dan glyphosate ini dipakai di Indonesia juga nggak sih Pak sama farmer sebenarnya? Pakai, gue aja pakai kadang. Exactly. Maksudnya kalau gue di kebun dulu tapi sekarang kita nggak. Sekarang kita babat aja sih. Karena kan sekarang gue pelihara banyak animals dan segala macam. Jadi kan buat memakan si buat rumputnya kan. Jadi kan kita ada domba aja, kalau kita semprot glyphosate kan begitu dombanya keluar dia makan kan dead. Jadi gue kalau di kebun udah nggak pakai glyphosate lagi. Jadi kita babat aja. Udah lama sih, udah 5-6 tahun. Kita babat. Tapi kalau dulu kalau commercial farms itu kemungkinan pasti pakai glyphosate karena lu semprot gampang. Lagi-lagi easiness. Rumput di kebun, di ladang atau di pertanian komersil berbeda dengan rumput yang di rumah kan. Itu kalau rumput di rumah kan cuma sepetak. Ini kan hektaran. Jadi nggak mungkin maksudnya lagi-lagi dari situ kan. Lagi-lagi ngelihat efisiensi dan easiness
dari suatu Ya. produk gitu. Intinya tuh practicality, intinya Exactly. apa keuntungan Yeah. dan ini bukan nakut-nakutin teman-teman ya, but this is real. Wake up dan mudah-mudahan teman-teman mulai mendidik yang generasi penerusnya tuh jangan sama deh karena takutnya ke depannya malah semakin banyak demand akan semakin banyak produk yang GMO-nya. Betul. Semakin hilang nih produk-produk yang aslinya. Sementara Yes. mungkin kan Pak berkebun atau bercocok tanam dengan versi tradisional kan ya? Oh ya bisa. Mungkin kan? Definitely. Cuma produktivitas pasti rendah. Produktivitas mungkin ya lagi-lagi itu kan. Gimana? Kenapa produk-produk sekarang itu contohnya banyak, volumenya gede, maksudnya semua buah itu banyak dan segala macam. Ya lagi-lagi itu karena begitu plant breeding ada, ya mereka itu bakalan keluarin bibit-bibit yang unggul dari sisi produktivitas, dari sisi high sugar content, dari sisi kegampangan kita manage dan segala macam. Bukan dari sisi lebih sehat atau enggak there's no buat way. tubuh kita. There is no way. Itu udah bakalan kelis ke bawah. Dan mungkin juga bukan dari micronutritional content, right? Definitely not. Lebih ke makronya, gulanya, Yes. apa nyaman di mulutnya, mungkin ya lebih I don't know, Exactly. lebih chewy lah, apalah Yes. gitu ya. Karena drivers itu selalu consumer acceptance. Consumer acceptance itu apa yang kita cari? High sugar content, acidity-nya balance, apakah gede dari sisi size, ya itu. Oh my God, Ya, this is itu. mind blowing teman-teman ya. I really hope that teman-teman kita sama-sama bisa meminimalisasi lah serangan GMO ini ke negara Indonesia karena kita mampu kok, kita masih punya bebek ya untuk makanin atau kambing-kambing itu. Karena pernah nih, aku tuh di Wales ya, waktu itu jalan-jalan waktu pandemi karena nggak bisa keluar negeri, kita muter-muter UK aja tuh ya. Pas di Wales aku tanya, is there any organic meat gitu ya, terus dia ketawa si butchernya ini. Everything is organic here. Gitu segitu pedenya karena memang si kambing-kambing ini makan dari situ rumputnya literally nggak ada yang di kandang, mereka naik gunung dan segala macam. Jadi lean muscle-nya juga lean gitu dan nggak bau teman-teman. Kalau dia teman-teman mungkin yang lihat keluar di sana tuh di luar sana tuh banyak yang bilang kok makan kambing tuh bau. Sebenarnya sih enggak sih kalau misalnya makanannya bener. Kalau jantannya ya bau, cuma kalau kan nggak semua yang jantannya dipotong, pasti ada betinanya kan. Oh, jadi ada perbedaan jantan sama betina ya? Oh, I see. Now I learned something new. Kalau bau bandot itu, kalau bahasa peternak lah ya, bandot itu kan jantan, ya itu ada baunya, ada bau khususnya. Testosteronnya mungkin. Ya, jadi you can smell it. Oke. Jadi kalau kita tangkap, biasanya kan kalau kita pelihara kambing itu kadang lari dan segala macam harus kita tangkap kan, harus nahan, mau suntik apa segala atau mau nimbang ya. Kalau kita dekat sama itu ya kita peluk begini, ya bau kambing satu badan. Oh, I see. Oke, cari betinanya berarti teman-teman. Ya, tapi lamb different, kalau lamb beda. Oh, oke. Lamb nggak gitu, lamb nggak bau, nggak sebau kambing. Nah di Indonesia ada kan lamb kan? Ada. Domba, ya. Jadi domba dan ya, bandot. Goats, ya. Oke. Goats and lamb, goats and sheep. Yang di pasaran tuh banyak apa? Si lamb atau si goat? Kalau sekarang udah bisa kepilih sih. Tergantung ada sate domba, ada sate kambing. Pilihnya yang mana? Oke. Jadi teman-teman di luar sana kan aku menyarankan kadang-kadang kan sapi itu udah banyak yang dimodified ya makanannya. Terus ayam apalagi makanan udah banyak yang dimodified juga. Jadi aku pikir kadang-kadang cari yang lokal, mungkin kayak ke domba itu lebih pilihan yang lebih sehat loh. Domba jauh, kalau domba itu nggak banyak penyakit. Jadi penggunaan dan segala kan gue pelihara lumayan banyak. Jadi domba, kambing itu kalau seandainya di luar itu jarang lah kena penyakitan, itu very rare. Tuh teman-teman. Jadi choose wise ya. Oke. Thank you so much Pak Felix. Thank you so much. It's an honor to have you here. Sama-sama. Semoga teman-teman yang nonton tercerahkan. Aku tuh langsung membahas ini soalnya kemarin banyak heboh banget soal GMO ini, kayak pertentangan, bego banget sih. Dan lumayan kasar loh bahasanya. Kadang kan orang yang nggak mau makan GMO itu kayak we are just too freak gitu lah. But you know what? Nanti kita tuh menyelamatkan. Aku tuh kepengen banget ya kita semua tuh berpikir sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang tuh bisa mempengaruhi generasi berikutnya. So if we only know the GMO, nanti ke depannya gimana nasib anak-anak kita? Dan kalau boleh saya nambahin sedikit. Yes, of course. Jadi kan kita kadang dikritik, bilang bahwa lu kenapa susah bener sih hidup dan segala macam ini segala macam. Tapi kita balik lagi kita bisa counternya begini. Contoh kita gini, kita memilih satu mode transportasi, kita mau traveling. Kita ngelihat satu supir ugal-ugalan, satu supir enggak. Kita memilih kan, gue mau yang ini.
Tapi kenapa kita tidak bisa memilih apa yang kita masukin ke dalam makanannya, ke badannya kita? It just doesn't make sense. Right. Ya kan? Right, there's so many things in this life yang kita nggak bisa kontrol kan, kayak Iya, pemerintahan, betul. Iya. rules, regulation and everything. But we can decide apa yang kita masukin dalam mulut kita. Betul. Dan itu akan mempengaruhi kesehatan kita, kesehatan penerus kita. Dan at the end of the day gini loh, produktivitas itu ngaruh loh dari apa yang kita masukkan dalam mulut kita. So guys, I hope penjelasan ini tuh membuat teman-teman lebih kritis dalam berbelanja dan mungkin mengedukasi para penjualnya, petaninya, atau ya peternaknya. Kalau kita yang demand, kita yang punya kuasa loh untuk apa yang kita masukkan dalam mulut kita. Nanti mereka yang harus menyesuaikan, biar mereka juga tidak termakan oleh isu yang untuk ya keuntungan lah apa segala macam. Karena pada akhirnya keuntungan itu cuma sesaat doang ya. Nanti kalau udah sakit, well, betul. It costs more. Exactly. Okay, thank you so much Pak Felix. Yeah, thank you It's so much. lovely to have you here. Dan teman-teman semua jangan lupa untuk di-subscribe, komen, dan share juga. Kalau memang video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu support channel ini. Salam sehat selalu.